Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan hasil presentasi dari kelompok 6 yang berjudul Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan ada 5 anggota, yaitu dari yang pertama Kristina Sugiarto, NPM 19120110022. Rapli Auliahadi 19520111089. Yang ketiga, M. Sarli Novaldi 19520111003. Keempat, Imade Chandra 19520111031. Yang kelima, Rizky Ramadan 19520111091. Dan akan dilanjutkan dengan saudari Kristina. Saya persilahkan. Ya, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terdapat tata peraturan perundang-undangan di Indonesia secara berurutan, dari yang tertinggi sampai pun terendah. Yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang ketiga itu undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang keempat itu ada peraturan pemerintah, yang kelima peraturan presiden, yang keenam peraturan daerah provinsi, yang ketujuh itu peraturan daerah kota atau kabupaten. Ya, terus bisa saya lanjutin. Di pasal 5 UU nomor 12 tahun 2011, itu yang pertama ada kejelasan tujuan. Yang kedua ada kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Ketiga itu ada kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. 4 itu ada dapat dilaksanakan. Kelima ada kedayagunaan dan kehasilgunaan. 6 itu ada kejelasan rumusan. Yang ketujuh itu ada keterbukaan. Lalu yang pertama itu ada kejelasan tujuan. Nah, asas ini menyatakan setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Baik, akan saya lanjutkan presentasi ini, yaitu kedua, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Asas ini menyatakan bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum jika dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang. Yang ketiga, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Asas tersebut menjelaskan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki penting untuk dipahami agar menghindari peraturan perundang-undangan yang disusun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Sementara itu, materi muatan dalam peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Yang keempat adalah dapat dilaksanakan. Asas ini menyatakan untuk setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, sosiologis, atau yuridis. Yang kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Asas tersebut menjelaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang keenam, kejelasan rumusan. Asas ini menggarisbawahi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, keterbukaan. Asas keterbukaan menjelaskan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.